Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham IPCM ya, atau ini Jasa Armada Indonesia Tbk. Untuk performance laporan keuangan tanggal 2 Agustus 2023 yaitu kuartal 2 2023. Hari ini tanggal 23 September, kemarin hari Jumat harganya naik 0,7% ya. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri ini kalau kita lihat ini berfluktuatif ya. Kalau teman-teman belinya 5 tahun yang lalu masih floating minus, 3 tahun, setahun ini masih floating profit, dan ini 3 bulan terakhir angkanya ya nggak di mana-mana ya. Untuk year to date sendiri ini sudah profit 4,38% dan harga tertingginya setahun terakhir ini pernah di 306 dan terendahnya di 286. Jadi ini di tengah-tengah kira-kira teman-teman ya, lebih mendekati yang tertinggi. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham IPCM ini dari 4 analisa. Yang pertama fundamental, kita akan coba cek ini perusahaan apa. Kemudian nanti kita akan cek juga kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian kita cek dari bandarmologi, kepemilikan sahamnya seperti apa, dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir itu seperti apa. Dan terakhir dari analisa teknikal, kira-kira saham ini akan kemana arah pergerakannya. Oke, kita mulai dulu dari company background-nya. Jadi Jasa Armada Indonesia ini itu bergerak di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal ya, dengan nama IPC Marine Service. Ya, jadi ini anak usaha dari Pelindo ya teman-teman ya, PT Pelindo yang beroperasi sudah lama nih, 1960. Ini listing di bursa baru 2017, jadi belum lama, dengan IPO price-nya 380. Kalau teman-teman lihat ya, harga saat ini 286. Kalau teman-teman beli pada saat IPO dan sampai hari ini dipegang ya malah masih floating minus ya, atau berkurang, asetnya hanya tinggal 75,26%. Nah, ini adalah ringkasan perusahaannya ya untuk lebih detailnya. Jadi ini perusahaan ini sudah lama ya, dari 1960 baru IPO-nya tadi sudah dijelaskan. Ya, ini bisnisnya ada 3 segmen utama. Ya, yang pertama ada produknya ini penundaan ya, kemudian ada pemanduan, kemudian ada yang lain-lain atau jasa maritim lainnya. Pasarnya ini ada Pelindo Group dan juga non Pelindo Group. Jadi ini afiliasi ya teman-teman ya, karena anak usahanya. Nah, karena saya bukan dari bidang perkapalan, jadi saya nggak ngerti namanya penundaan, pemanduan itu apa. Jadi saya cari tahu, barangkali ada teman-teman di sini yang juga nggak tahu. Ya, jadi jasa tunda ini adalah produk utama yang kegiatannya adalah mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah gerak dalam alur pelayaran, daerah labu jangkar maupun kolam untuk tambat atau lepas dari dermaga. Ya, jadi ini ada gambar kira-kira ini ada kapal ya, yang panjang ya, mau parkir lah ya, mungkin mau parkir ya, mau masuk itu didorong, dibantu dorong teman-teman ya, dibantu dorong. Jadi ini namanya jasa tunda. Ya, kemudian ada jasa pandu. Jadi jasa pandu ini kalau saya baca tadi ini untuk kapal yang di bawah 70 meter ya, kalau ini di atas 70 meter ya. Jasa pandu ini ya memberikan kapal masuk ya, dipandu gitu ya teman-teman ya, keluar melalui alur pelabuhan agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar ya. Jadi kayak mengatur, memandu lah ya jalannya masuk dan keluar supaya mungkin nggak saling bertabrakan antar kapal, mungkin ya, saya juga kurang paham ya. Namun mestinya sih seperti itu ya. Jadi ada 2 jasa yang menjadi produk utamanya dari IPCM ini. Nah, ini adalah cakupan bisnisnya ya. Saat ini itu sedang ada hanya di bagian Indonesia, bagian barat teman-teman ya. Jadi di sebelah barat, di Sumatera, kemudian ini Kalimantan Barat, ini Jawa. Jawanya mungkin ini kalau saya cek ini mungkin Jawa Tengah sama Jawa Barat teman-teman ya. Jadi Jawa Timur, Kalimantan ini belum ya, di area timur ini belum ya. Jadi IPCM masih memiliki banyak peluang untuk melakukan ekspansi ke wilayah bagian timur. Jadi bagian timur ini belum ya teman-teman ya, diambil oleh ini. Ini cakupan bisnisnya, proyek dan pelanggannya teman-teman ya. Ini pelabuhan-pelabuhannya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ini adalah laporan keuangannya, tentu saja terupdate Juni 2023 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat income-nya dari apa aja teman-teman. Tadi kalau kita lihat
ada jasa pelayanan kapal ya, ada penundaan ini paling besar. Jadi ini mendominasi penundaan, kemudian pemanduan ya, kemudian ini jasa lain-lainnya ya, jasa pengelolaan kapal, ada jasa pengangkutan dan lain-lain. Namun kalau kita lihat ini dominasinya ada di jasa penundaan teman-teman ya. Ini pendapatan netonya teman-teman selama 1 semester. Nah, dari pendapatan tadi teman-teman ya, ada ternyata satu customer yang nilai pendapatannya itu lebih 10%, artinya ya boleh dibilang ini sangat mempengaruhi bisnis dari PCM ini ya, yaitu PT Pelabuhan Indonesia ya. Di sini 400 apa ini? 400 miliar ya, harusnya ya, 400 miliar. Dan ini meliputi 70% dari pendapatan IPCM ini ya. Jadi ini masih sangat bergantung pada pihak berelasi ya. Pihak ketiganya berarti sisanya ya sekitar 30%-an. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk pendapatan jangka panjangnya, kinerja jangka panjangnya, kalau kita lihat ini sempat turun ya, namun ini sudah mulai naik lagi melebihi 2016 ya. Udah naik. Kita lihat yearly ya, ini 2022 masihan, nanti kita akan bahas 2023-nya. Laba kotornya juga demikian ya, ini masih kondisinya naik. Laba usahanya juga, kalau laba usaha mungkin ini nggak naik gitu ya, mirip-mirip di tahun 2016-2017 ya. Kemudian untuk laba bersihnya ini masih naik ya, jadi kondisi jangka panjangnya ini masih naik. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini memang cenderung stabil ya, beban pokok penjualannya stabil, beban usahanya ya terbilang cukup stabil ya, walaupun range-nya cukup besar antara 10 sampai 20 ya persen ya. Kalau kita lihat laba bersihnya juga stabil di angka double digit, tidak pernah turun ke single digit dalam waktu setahun dari total pendapatan. Oke, ini kita akan bahas dari kuartal 2 2023 ya, tadi kan baru sampai 2022. Kalau kita lihat kuartal 2 ini mencahin rekor ya sejak IPO ya, ini tertinggi lagi, pendapatan tertinggi, laba kotornya juga ya mungkin sama dengan ini, hanya kuartal 2 2018 ya, laba usahanya, namun ini mencahin rekor lagi ya, dan laba bersihnya juga memecahkan rekor ya. Jadi ini 2023 ada potensi untuk naik ya teman-teman ya kinerjanya. Dan ini adalah secara nominal kalau kita lihat ya, pendapatannya 276 miliar ke dari 215 atau naik 28,3%. Laba bersihnya pun naiknya cukup tinggi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat beban pokok penjualannya ini naik, namun tidak setinggi dari naiknya pendapatan, sehingga laba kotornya juga naik teman-teman ya. Oke, jadi ini masih oke. Kita cek langsung satu semesternya teman-teman ya. Kalau kita cek satu semesternya, ini pendapatannya 568 miliar, naik ya dari tahun sebelumnya, semester 1 tahun sebelumnya naik 32,5%. Laba kotornya naik 18,2%, dan di sini beban usahanya negatif ya teman-teman ya. Laba usahanya naik 31,4%, dan laba bersihnya naiknya cukup tinggi 29,7% teman-teman, jadi 84 miliar. Oke, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat itu ada di PBV 1,27 dan PE ratio-nya annualized itu ada di 9. Ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sebenarnya masih cukup rendah ya, kecuali 2019 ya, untuk book value-nya pernah lebih rendah daripada 1,27 ya, namun ini masih terbilang ya rata-rata masih di bawah rata-rata ya. Untuk PER-nya juga ini masih yang paling rendah ya, karena memang tadi kita lihat di 2023 memang kinerjanya secara laba naik ya, baik pendapatan maupun laba naik, namun harganya belum menyeimbangi kenaikan dari labanya. Untuk ROE-nya sendiri ini 14,31% ya, cukup oke secara ROE, dan kita bayarnya di price to book 1,27, sehingga earning yield-nya kita 11,24% kalau beli di harga saat ini ya. Ini termasuk harga wajar teman-teman ya, dari range 10 sampai 15%. Nah, kalau kita lihat ya book value-nya pada saat video ini dibuat 225. Kalau kita buat PBV harga wajarnya ada di 0,95 sampai 1,43, atau di 214 sampai 322 kalau dikonversi ke harga. Artinya pada saat video ini dibuat harganya masih dalam harga wajar teman-teman, di range harga wajar.
Nah, untuk dividen sendiri ini cukup rutin bagi dividen ya sejak IPO, bahkan ini setahun biasanya 2 kali, satunya interim, satunya final. Ya, dengan yieldnya cukup lumayan ya, 7%-an per tahun. Kalau kita lihat di sini ya, terakhir memang menurun ya, dividen payout ratio-nya menurun 81, 79, 73, dan ini saya prediksi 70% ya, turun lagi 70%. Itu tahun 2024 nanti total dengan interim ya, kalau kita lihat biasanya di Desember membagikan dividen interim ya. Jadi teman-teman harus belinya sebelum dividen interim dikeluarkan. Kalau setelahnya mestinya ini tidak akurat lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belinya sebelum Desember ya, November ini pernah bagi November malah ya. Intinya kalau beli sekarang lah ya. Kalau beli sekarang dan membagikan dividennya ini tepat ya 22,4, maka yieldnya cukup lumayan ya 7,8% setahun ya, 2 kali ya, satunya interim, satunya final. Oke, ini dari sisi dividen teman-teman ya. Kalau kita lihat dari kesehatan finansialnya ini sangat bagus ya. Quick ratio-nya akhir-akhir ini masih di atas 2, current ratio juga masih di atas 2, debt to equity ratio-nya bahkan 0 gitu ya teman-teman ya. Jadi ini perusahaan memang tidak ada resiko, dan tadi kalau kita lihat memang pendapatannya disumbang masih dari pihak afiliasi ya 70%. Oke, untuk seasonality-nya sendiri sayang ini kurang bagus ya. Di bulan September ini chance untuk naiknya hanya 50%, dan ini juga sudah negatif. Oktober, November, Desember ini peluang untuk naiknya juga kecil. Peluang naiknya hanya di Maret, April ya. Kira-kira Mei, Juni, Juli ini mendekati dividen final teman-teman ya. Kalau kita lihat dividen finalnya tadi kisaran bulan Juli ya, Juni, Juli ya. Nah, ini Juni, Juli ini mendekati apa? Dividen final, baru ada pergerakan naik ya. Kalau enggak ya enggak bergerak kemana-mana, bahkan cenderung turun. Jadi teman-teman kalau mau beli ya sebelum ini ya teman-teman ya, karena kenaikannya dari sini ya. Jadi kalau ini turun, tambah dimasukin ke watchlist ya. Ini turun, Oktober turun, masukin ke watchlist, turun lagi, beli lagi, mungkin cicil, turun lagi, beli lagi gitu ya. Nanti pasti akan naik di Mei atau Juni ya menjelang dividen. Kalaupun nggak naik kan dapat yieldnya masih cukup oke gitu ya. Oke, itu dari seasonality. Sekarang kita akan bahas dari sisi bandarmologinya. Ini tadi sudah diinfokan ya. Ini milik PT Pelindo Jasa Maritim. Kemudian ada Pelabuhan Indonesia Investama. Masyarakat yang Skriples itu ada 12,07% atau 637 juta lembar saham. Dari totalnya 5,2 miliar lembar saham ya. Jadi kalau kita lihat di sini partisipasi asingnya kecil, jadi bisa diabaikan saja. Dari masyarakat yang Skriples ini 637.915.300 itu dipegang investor retail lokal, mungkin kisaran separuhnya teman-teman ya, separuh lebih lah ya, separuh lebih. Dan ini holdersnya sejak Agustus ke Agustus ya, nggak banyak berubah di kisaran 5.800 5.700 ya. Jumlah per lembar sahamnya kalau dibagi ya teman-teman ya, ini per orangnya ya segini, atau kalau kita value-kan di rupiah kira-kira ya saat ini pemegangnya itu rata-rata memegang kisaran 16 jutaan ya. Dan kalau kita kalau saya hitung ya teman-teman ya, kalau saya hitung dari Agustus ke Agustus ini ada penambahan 55 investor baru ya, dengan nominalnya adalah per orangnya dari 55 investor baru itu per orangnya 17,4 juta ya. Jadi memang di atas rata-rata ya, sehingga ini average-nya naik tipis ya. Jadi ada yang 55 investor yang masuk dalam jangka waktu setahun, ini keluar masuk ya, netnya adalah plus 55, dan ini dari 55 orang itu rata-ratanya per orang 17.400.000 ya. Jadi ini nggak besar-besar banget lah ya, ini benar-benar murni investor retail semua ini ya, 15 jutaan. Oke, ini adalah peta kepemilikan sahamnya lebih detail dan perpindahan sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat ya, tadi lokal investor retail lokal ini punya 27 ke 28% ya, jadi naiknya nggak banyak. Dan kalau kita lihat di sini rasanya nggak ada pergerakan yang berarti ya teman-teman, perpindahan sahamnya ya, tipis-tipis sekali ya, nggak ada pergerakan. Jadi menurut saya sih ini nggak ada bandarnya, atau saya bilang boleh dibilang ini netral lah ya, semua pegang hold mungkin untuk dividen saja ya. Kalau kita lihat di bulan September ini tanggal 1 sampai 22 ya, terakhir kita lihat di sini untuk grafiknya ini turun, cenderung turun ya.
ada yang buang barang. Namun kalau kita lihat dari bandar detektor ini ya ada netralnya, ada akumulasi kecilnya. Kita lihat dari broker summary-nya juga, brokernya ya kayaknya sih retail ke retail aja oper-operannya teman-teman ya. Jadi menurut saya sih ini memang nggak ada bandarnya teman-teman ya. Ini kita lihat juga di analisa teknikal, likuiditasnya sangat kecil ya, 205 juta per hari ya. Dan kalau kita lihat harganya ini sideways nggak kemana-mana ya, anti mantul di antara 252 sampai 314, di mana ini masih masuk ke range harga wajarnya. Ya ini masih masuk range harga wajar tadi ya. Ini ya mantul-mantul di harga wajarnya aja. Jadi kalau misalnya lagi koreksi ya beli aja gitu ya. Ini untuk dividen aja teman-teman ya. Oke, kira-kira harga sahamnya kan seperti apa ya? Nah, ini pastinya akan turun dulu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, September ini mungkin akan turun, ditutup turun atau naik sedikit, mungkin naik sini ya, supaya cantik. Kemudian dia turun ya, bisa ke 258, mungkin bahkan bisa 262. Ini harapan teman-teman ya. Kalau bisa turun kan berarti teman-teman bisa punya kesempatan untuk membeli di harga bawah. Karena kalau teman-teman beli saham ini mestinya ekspektasinya adalah dividen ya. Karena kalau ekspektasinya capital gain di sini bandarnya kayaknya nggak ada gitu ya. Oke, kira-kira ini arah harga sahamnya ya sampai akhir tahun nanti, kemungkinan akan diprediksi turun. Mungkin Desember nanti ada kenaikan sedikit ya karena ada interim, namun ini akan turun lagi. Dan nanti baru nanti di tahun depan 2024 itu manggung lagi ya kalau kelihatan dividen finalnya. Oke, terakhir di sahamnya ya, untuk kinerja jangka panjangnya tadi naik 7 tahun, kinerja jangka pendeknya naik ya, semester 1 2023, valuasi masih terbilang wajar, rutin bagi dividen 2 kali setahun, ya, forecastnya di 2024 7,8% kalau teman-teman beli di harga saat ini. Seasonality potensi naik di bulan September, namun bulan September ini juga tinggal sebentar lagi dan masih negatif 1% tadi ya, kalau nggak salah. Bandarmologi saya simpulkan netral aja, karena ini memang nggak ada pergerakan uang besar ya, likuiditasnya juga kecil. Secara teknikal ini juga ranging di 252 sampai 314, di mana ini masih masuk range valuasi wajarnya. Ya, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham IPCM. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham IPCM. Sampai di sini dulu analisa saham IPCM ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.